Jadi hari ini kita akan sharing sebelum memulai usaha ternak ayam ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman belajar dari video, dari YouTube dan lain sebagainya, yaitu monggo, mungkin dari sini juga boleh. Cuma ini tips dari saya pribadi karena kesalahan saya. Jadi saya udah salah, terus tipsnya seperti ini. Pertama, sharing. Jadi sebelum mulai usaha tuh sharing dulu. Kalau bisa tuh nggak cuma satu, jangan dua juga ya, mungkin 3 atau 4 peternak yang udah minimal udah jalan setengah tahun lah. Jadi wis jangan yang baru-baru. Kalau baru-baru kan bisa jadi baru-barunya badannya besar, pas kesananya nanti badannya cilik. Itu sharing itu penting. Wis jenis apapun disaringin, walaupun misal pengennya ternak AK tapi di daerah situ nggak ada AK dan yang jopur ya gak apa-apa, sharing aja. Yang penting teman-teman itu dapat ilmu dulu sama sharing. Yang kedua ya, di sharing itu nanti teman-teman satu dulu ya, yang sharing itu nanti teman-teman belajar cara ternaknya gimana, pemasarannya kemana dan lain sebagainya, harganya berapa, modalnya berapa, kembalinya berapa, biayanya berapa, pulaknya berapa, DOC nya. Nah itu belajar dulu, dipelajari sampai ngotok ya, gak perlu, bukan maksudnya teori cok prakteknya enggak ya, belajar masih sharing. Karena di YouTube kan belum tentu sesuai realita gitu kan. Konten kan ya teman-teman tahu sendiri, YouTube itu penuh dengan konten kan belum tentu yang bagus-bagus. Pertama. Yang kedua itu, setelah itu baru teman-teman tentukan pengen ternak apa. Katakanlah aku pengen ternak ayam kampung, bukan chopper, bukan apa gitu kan, ayam kampung. Oke, itu kan DOC nya mau beli di mana, diusahakan. Kalau saran dari saya, DOC nya jangan beli dari PT, bukan menjelek-jelekkan PT, tapi memang bakal ayamnya itu gedenya memang bakal beda sama ayam di kampung teman-teman. Karena memang kadang banyak ayam kampung yang nggak pernah kita lihat. Jadi kayak ya ini nggak tahu aku joper apa ini, cuma kalau ayam kampung kan kelihatan gini, modelnya kurus-kurus panjang. Ya paling teman-teman bilang ya itu kan nggak dipur, yang dipur ya pasti bulat. Nah ini tak pur ya, modelnya tetap ayam kampung dipur ya tetap ayam kampung, nggak jadi bunder. Terus setelah ditentukan beli bibit di mana, sambil menentukan tipe kandang. Misal pengennya aku pengen biar gampang tak baterai semua aja. Baterai itu maksudnya di dalam box gini terus, karena kejar target biar nggak banyak pola, biar badannya ginak-ginu kan. Kalau manusia kan makan tok terus mangan turu kan jadi ginak-ginu kan, kayak aku ini ya, jadinya lebih gemuk boleh, terserah teman-teman. Cuma ya kalau misalnya pas kan, misal teman-teman mulai dari 100 kan, nggak 100-100 nya itu bisa masuk rumah makan, kadang ada yang kalah, ada yang bobotnya nggak sesuai, ada yang kelebihan gitu kan. Nah kalau yang keluar sortiran bateraian gini ke orang pengecer biasa tuh susah, karena pengecer itu biasa buat dipelihara. Terus kalau bateraian gini itu dari segi otot dan kekuatannya itu nggak bisa akan sulit menyesuaikan diri untuk diumbar gitu teman-teman. Jadi dipertimbangkan juga. Atau kalau model kayak saya ini, atas brodingan, bawah juga buat di baterai. Jadi bawah di baterai, nanti kalau wes sesek sebagian yang pertumbuhannya kira-kira bagus, pindah ke sana, pindah ke kandang umbaran ini. Nah, kandang umbaran ini itu juga nanti kalau di sini jadi gede, pas pindah ke sini tuh biasanya ngedrop dulu, nggak langsung gede, karena kan dia udah mulai pola kan, tahu pola. Tapi kalau kenceng-kencengan dari segi badan misal lebih kecil dan lain sebagainya, tapi lebih padat kalau di kayak tempat kayak gitu. Kayak misal yang kecil-kecil gini nih beratnya mungkin udah hampir sama kayak yang di dalam itu. Nah, ini saya ngambil dari orang. Nah gitu teman-teman, udah ditentukan kandangnya seperti apa, lalu lalu biaya operasional. Nah, kan karena pasti pas sharing udah ngitung kan biaya operasional gini. Terus pakan naik harganya, ya wis teman-teman harus pinter-pinter ngakali. Misalnya pakannya dicampur, pakai apa, pakai ini, pakai itu gitu kan. Teman-teman harus pinter ngakali, jangan pasrah dengan mahalnya harga ayam. Cuma memang
ya ono rego ono rupa. Nek misalnya teman-teman mau nekat tetap oh nggak apa-apa, untungnya tipis, mau pakai pakan yang mahal. Kalau ini kan murah nih, nyuhup nih, maksudnya lah agak miring lah, nggak sampai kepala 4. Kalau yang sekarang kan udah sampai hampir kepala 5 kan persaknya. Ya kalau memang seperti itu ya monggo, kalau mau yang pakai yang bagus gitu kan, karena memang kalau teman-teman pakai pakan yang mahal itu biasanya juga pertumbuhannya beda, lebih bagus, lebih sehat. Ya norgo norupo lah gitu kan, bukan menjelekkan brand, maksudnya ya aku juga pakai ini gitu loh, karena ya murah, terus juga nggak terlalu parah pertumbuhannya. Ya aku juga pakai gold coin tuh, ada karungnya tuh, karung biru tuh gold coin, kayak gold coin juga kayak ya aku campur. Cuma kan memang ya anargono rupo, aku nggak pernah pakai yang mahal, karena kalau pakai yang mahal cuma buat selingan toh ya rugi. Tapi kalau memang teman-teman dari awal pakai pakan mahal, wis mahal terus saja, jangan terus campur-campur mahal terus murah, mahal terus murah. Ya kalau murah murah terus saja gitu kan, karena ya ibaratnya gini teman-teman, pakai pakan mahal mungkin satu ekornya cuma rasionya cuma kalau buat ke 1 kilo dia cuma butuh katakanlah 2 sampai 2,5 kilo gitu kan. Ya pakan mahal itu per kilonya 9.000, 9 kali 2 18.000 ya, kali 3 lah, kali 2 aja lah, pokoknya 18.000 ya. Kalau misalnya apa 2,5 berarti ya katakanlah 21.500 ya, 22.500 sih sebenarnya kalau 2,5 kilo kan. Nah kalau teman-teman pakai pakan murah-murah gini yang kiloannya cuma 7 ribuan ya sama aja 3 kilo. Jadi kalau dicampur-campur ya enggak, kalau campur-campur ya kurang optimal gitu loh, malah yang ada teman-teman nambah kos. Dari segi harga sebenarnya sama aja, pakai pakan mahal pakai pakan murah. Lalu setelah biaya operasional itu kan pakan, terus diperhitungan juga lampu. Kalau broodingan kan ini lampu 1 2 3 kali 3 9 plong, satu plongnya harus 10 watt, 10 watt kali 9 udah 90 watt, dan itu harus kalau pas awal-awal harus full 24 jam. Itu diperhitungkan juga. Misal kalau misalnya diisi cuma 5 ekor, dibelan-belani pakai 10 atau 15 watt ya rugi, dihitung juga itu. Jadi misal ya udah satu box minimal 20, atau tapi jangan penuh-penuh, misal wah 50 sekalian nih, jangan. Ini dihitung lah, dikira-kira lah, maksudnya dari segi hitungan harga juga enggak capek. Misalnya di gini aja lah logikanya lah, kalau misalnya biaya listriknya katakanlah satu plong ini kalau 10 watt full, terus sebulannya katakanlah 15.000, 10.000, 15.000 misal satu plongnya, ya nggak nyampe sih, paling 5.000 sih, 5.000 lah katakanlah. Kira-kira ya kalau dikasih buat 5 ekor kan rugi kan, maksudnya nggak masuk kan, ya kasihlah 15 atau 20 gitu kan. Itu penting dihitung juga penerangan itu. Nah lalu air juga kan, air kalau misalnya airnya PDAM ya dikira-kira kebutuhan air itu sekian, terus jangan mentang-mentang airnya banyak terus dibuang-buang, itu jangan. Terus setelah biaya operasional itu tenaga operasional itu tenaga kita sendiri, bersih-bersih tuh delokan telek iki baru belum sampai 2 hari wis skandal iki loh. Nanti sore ya bersih-bersih lagi gitu. Ini penting teman-teman, jadi bukan terus melihara ayam makan itu enggak, makan ini yo ngresiki telek yo nyemprot yo nyemprot tuh masuk biaya juga itu, nyemprot dan sebagainya. Semprotan itu cocok-cocokan, enggak semuanya itu harus yang mahal. Kalau menurut saya yang murah kalau memang cocok ya kak Bobo. Setelah tenaga operasional ya semuanya ya tenaga operasional ya, penanganan ayam yang sakit dan lain sebagainya, siapin juga kayak kandang gini nih. Ini kandang dulu beli pertama, terus akhirnya tak jadiin kandang emergensi. Kenapa emergensi ya, karena kalau sakit dicampur yuk nular ke temennya, mending taruh sini. Walaupun masih satu wilayah ya tetap berpotensi nular, paling enggak ayam yang sakit tuh enggak keinjek-injek gitu kan, maksudnya enggak terus lebih matinya cepet gitu, enggak. Jadi dia bisa pulih dulu di situ. Terus kalau udah mulai agak sehat tak pindah lagi ke kandang brooding di atas kayak ini nih. Ini mulai agak lumayan sehat lah.
dulu ya wis nggak bisa jalan kayak kakinya apa keselempit terus ke ide-ide temennya kayak gini gitu teman-teman. Nah terus setelah tenaga operasional ya baru ke penjualan. Ini saya juga mau sharing bakul iki ya kadang akeh sing ngapusi juga kayak misal wah iki duduk ayam Jawa Mas, wah iki kalau ngene Mas, wah iki kalau ngene Mas. Nah, diusahakan ya kalau teman-teman mau malah mending jual karkas aja sekalian daripada jual potongan apa jual ekoran gitu ya. Jual karkas kan langsung jadi daging gitu teman-teman ya, jual karkas jadi daging ya. Ini juga harus tahan-tahanan sih kalau teman-teman udah niatnya pakai apa namanya pakai strategi kiloan, jadi 3 bulan 1 kilo terus dijual harganya segini ya teman-teman hitung aja dulu. Kalau emang hitungannya nggak masuk ya nggak usah dijalani. Kalau hitungannya masuk juga dipertimbangkan. Kadang masuk terus harganya pas jelek jadi ngedrop, untungnya malah jadi tipis gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman misal ya ini kalau saya kan rencana ke depan nih, saya kan pelihara ayam kampung asli gitu kan, akal kan niatnya, cuma nggak tahu kok jadinya ayamnya kayak gitu kan. Nah, nanti ke depan ya DOC saya akan ngambil dari warga-warga sini aja yang terahnya udah jelas, induknya udah jelas ayam kampung gitu kan. Itu pertama. Kedua, pakannya juga bakal tak dropin, jadi apa pas 1 bulan pertama ya oke lah pur nggak apa-apa, jadi terus 1 bulan selanjutnya ya bulan-bulan selanjutnya ya pakai jedek sama jagung paling. Jadi biar kalau misalnya oh nggak payu ya wes tak diemin aja sampai umur 4 bulan. 4 bulan bisa 40.000 lumayan, 4 bulan bisa 40.000, 4 bulan terus 5 bulan 6 bulan tuh udah dere lincir. Kalau derenya bagus kadang 50, kadang 55.000 lah maksimal, nggak mungkin 60.000 sih, 55.000. Kalau lincir udah mau jadi jago, udah kelihatan warnanya merah, warnanya terus ada ininya udah jejak berdirinya gitu kan, kadang ya ada yang 75, ada yang bahkan sampai 100 kalau emang bagus gitu kan, macam-macam lah ya. Nanti silakan teman-teman nanti saya update lah, silakan teman-teman kalau mau niru ya monggo, saya nggak akan nggak akan nih, cuma saya nggak bertanggung jawab kalau misal wah aku seko channel ayam kampung Purworejo disuruh kayak gini nih ya aku nggak tanggung jawab, cuma sharingku seperti itu. Yang paling benar teman-teman ya sharing sama tetangga sekitar, maksudnya peternak sekitar yang satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, ya maksimal kabupaten sebelah lah. Jadi teman-teman nggak ngerasa dirugikan gitu loh, karena yang di share di YouTube itu sama teman-teman ya manis-manis itu, wah ayamku sehat kok, pakan ada yang ke dapur sampai pakan 1:9, dedeknya 9, punanya cuma banding 1, terus 2 bulan panen, 2,5 bulan panen, itu menurutku omong kosong lah. Kecuali ya kalau dijejeli dedeknya sampai banyak ya harusnya katakanlah harusnya 50 gram, makanya 100 gram, tapi ya tetap lah pasti jadi telek sih, jadi makan terus kebuang sih kalau terlalu banyak makan juga. Tapi ya nggak masuk akal seperti itu teman-teman, filter sendiri, jangan sampai teman-teman gumun gitu, wah bisa nih gitu kan. Kalau memang penasaran ya coba, nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 ekor aja yang ini kan bener nggak bisa seperti itu. Kalau nggak bener ya udah disimpan, kalau perlu ya dibikinin video biar teman-teman yang ada di Indonesia ini juga belajar, oh ternyata nggak bisa bro, oh ternyata nggak bisa kalau pakannya seperti ini gitu kan. Gitu aja sih sharing dari saya teman-teman. Jadi sebelum ternak ayam itu jangan cuma lihat YouTube, belajar ke sekitar, pelajari semuanya, praktek pelan-pelan, nggak usah dari 100 ekor, dari 10 ekor aja dulu, 10 ekor, sebulan berikutnya baru nambah jadi 20 ekor, jadi total 30, terus bulan berikutnya nambah 40, nambah 50, gitu aja bertahap, nggak usah langsung dek kayak aku 300 jebret langsung tekor sekian ya nggak tekor sih ya, masih bisa balik modal lah.
Ya sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.